Mohon izin Pak Yai untuk Ya, sesi kedua, Bapak Ibu, kita telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Sofiullah Muzamil. Beliau akan menyampaikan sesi materi kedua. Mohon izin Pak Yai, nanti untuk sesi ini akan dipandu oleh Bu Cahya. Assalamualaikum Bu Iya. Cahya. Salam Pak Aldo. Suara saya bisa terdengar? Ya. Mengingat waktunya pendek, jadi waktu dan layar saya langsung serahkan ke Bu Cahya. Ya. Baik, baik. Terima Silakan kasih. Bu Cahya. Ya, terima kasih Pak Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ya, Bu. iya. Salam kenal. Baru pertama nih mandu Pak Kiai Safiullah. Em, Ya. Baik, izin Pak Kiai menyapa peserta sebentar. Bapak Ibu, kita akan masuk materi kedua sebelum lupa, jangan lupa karena waktunya sangat singkat, hanya 1 jam. Silakan melakukan absensi dulu. Selanjutnya langsung menyimak saja. Pak Kiai izin karena waktunya 1 jam, apakah diperkenankan kalau interaktif? Maksudnya Ah, ya, bagus. Ya, boleh nggih? ya, Nggih. lebih baik Baik. begitu. Ya, ya. Ya, baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena waktunya hanya 1 jam, jadi nanti di sela-sela Pak Kiai menyampaikan materinya, boleh kalau ada pertanyaan silakan langsung raise hand ya. Jangan langsung bertanya, raise hand, jadi biar lebih teratur. Baik Pak Kiai, silakan waktu dan layar saya silakan. Kami silakan. Baik, makasih Bu Cahya. Mohon dibantu share screen ya. Oh, share screen-nya dari saya. Ya, Oh, aduh, maaf Pak Kiai, bentar. Saya pikir soalnya saya belum enggak dikasih. Izin Pak Kiai mungkin bisa pembukaan dulu sambil saya baik. siapkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, bisa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu Dengar ala Bapak. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para peserta apa ini? Auditor ya? Apa ini? Penyelia apa? Penyelia halal ya? Auditor Pak Oh, Kiai. auditor, nggih. Auditor nggih. Para calon atau auditor halal yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa silaturahim walau lewat Zoom. Semoga silaturahmi kita ini tidak mengurangi keberkahan dan uh, bisa manfaat bagi kita semua sejalan dengan ridhonya Allah. Amin Allahumma amin. Para calon auditor halal yang saya hormati, dalam kesempatan yang tidak banyak ini saya seperti biasa akan berbicara persoalan halal haram dan fatwa MUI ya. Sebelum kita memasuki materi halal haram dalam Al-Quran dan As-Sunnah, saya ingin menyampaikan perlu saya sampaikan terkait dengan persoalan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Karena apa? Karena masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya memahami apa dan siapa MUI itu. Masih banyak orang-orang yang menganggap MUI itu sebagai bagian dari pemerintah atau bentukan dari pemerintah. Ini yang perlu diluruskan, ini yang perlu diberi pemahaman bahwa MUI bukanlah ya, bukan organisasi pemerintah atau salah satu badan otonom bentukan pemerintah. MUI merupakan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan sebagaimana NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya ya. Jadi MUI itu berangkat dari bawah, hasil keputusan kebutuhan masyarakat, bersifat bottom up bukan bersifat top down ya. Dari bawah dibentuklah MUI atas keresahan para ulama pada saat itu, ingin dalam banyak hal persoalan bagaimana menjaga akidah dan pemahaman serta ibadah umat dan juga bagaimana agar pemerintah ini sejalan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka dibentuklah MUI ya. Izin Pak Nah, Kiai, mohon J. maaf apakah sudah terlihat? Oh ya, ya, ya. Baik. Ya.
Ya. bagus. Baik, ini ya konsep halal haram dan fatwa ini. Saya lanjut ya. Ya. Lanjut aja. Baik. Oh ya, lanjut aja ya biografi. Nah, dalam MUI ya, dalam MUI ini ada dua struktur. Pertama ada komisi, ada lembaga. Masing-masing ada 14 ya. Sekarang hasil Munas kemarin ditambah menjadi 14 komisi dan lembaga. Dari dari komisi dan lembaga ini hanya ada dua institusi yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan produk hukum namanya fatwa, yaitu Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional. Lanjut Bu ya, Dewan Syariah Nasional. Jadi saya saya mengulang tadi apa yang saya sampaikan bahwa MUI itu merupakan bentukan dari masyarakat, bukan bentukan pemerintah dan juga bukan bagian dari pemerintah, sehingga MUI itu sifatnya independen ya. Sifatnya MUI itu independen. Dalam mengemban misi utama sebagai shodiqul hukumah dan himayatul ummah, sebagai partner strategis pemerintah sekaligus menjaga himayatul ummah, sekaligus menjaga akidah dan ibadah umat agar sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah melalui Rasulnya. Nah, dalam fatwa MUI itu ada dua institusi, satu disebut Komisi Fatwa, satunya disebut Dewan Syariah Nasional. Keduanya melahirkan produk hukum yang disebut dengan fatwa. Komisi Fatwa mengeluarkan fatwa dalam segala bidang kehidupan, keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan ya. Semua persoalan Komisi Fatwa mengeluarkan bidang dalam skop yang sangat luas ya, kecuali dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dalam bidang keuangan ekonomi syariah itu wewenang dilimpahkan kepada Dewan Syariah Nasional untuk mengeluarkan fatwanya. Jadi kalau ada problem terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah, perbankan ataupun non perbankan, perusahaan-perusahaan yang menggunakan syariah sebagai mekanisme perusahaan itu ya, berafiliasi pada syariah, menentukan sebagai sebuah perusahaan yang menerapkan syariah di dalamnya, maka ketika ada persoalan yang mengeluarkan fatwanya adalah Dewan Syariah Nasional. Selain itu semuanya adalah wewenang dari Komisi Fatwa. Jadi luas sekali. Komisi Fatwa ini sendiri ada sejak beradanya MUI, yaitu pada tahun 26 Juli 1975. Bertepatan dengan Rajab 1395 Hijriah. Sementara Dewan Syariah Nasional ini memang baru dibentuk pada masa kepemimpinan Yai Ma'ruf Amin ya, mantan wakil presiden. Tepatnya pada tahun 10 Februari tahun 99. Nah, yang kedua yang membedakan atau yang sama di antara keduanya, sama-sama mengeluarkan produk fatwa, sama-sama keduanya sama-sama mengeluarkan produk fatwa, tapi bedanya fatwa yang dikeluarkan antara keduanya itu ada letak perbedaan. Perbedaannya, kalau fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa itu sifatnya tidak mengikat ya, tidak mengikat, hanya mengikat kepada mustafti atau orang yang meminta fatwa. Mustafti itu disebut dengan mustafti adalah orang atau lembaga yang meminta fatwa. Itu tidak mengikat ya. Sementara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN itu mengikat ya, mengikat kepada mustafti dan juga bukan mustafti. Dewan Syariah Nasional ini mengeluarkan fatwa semisal ada pengajuan permintaan fatwa dari Bank Syariah Mojokerto atau Surabaya, ada problem tentang bank syariah di sana, Baitul Mal wa Tamwil misalnya, atau bank perkreditan syariah ada persoalan, mengajukan fatwa ke Dewan Syariah Nasional. Kemudian Dewan Syariah Nasional memberikan respon, fatwa menjawab persoalan-persoalan itu,
maka fatwa tersebut berlaku kepada semua BPR, semua perusahaan yang sejenis dengan yang mengajukan itu. Tidak hanya yang mengajukan saja, maka semua BPR syariah nasional berlaku hukum itu. Beda dengan fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa. Hanya kepada orang yang percaya, yang meyakini kebenaran fatwa itulah yang mengikat. Bagi yang tidak percaya, tidak ada ikatan itu, terserah, mereka bebas. Satu. Yang kedua, secara normatif, secara agama, fatwa itu mengikat kepada orang yang tidak memiliki kemampuan agama yang cukup, yang dalam bahasa agama disebut dengan orang awam. Orang awam itu orang yang tidak mendalami agama, yang tidak punya pemahaman agama yang cukup. Maka orang-orang level ini dia diwajibkan untuk taklid, ya, diwajibkan untuk taklid, mengikuti, percaya terhadap fatwa yang dikeluarkan MUI. Sementara bagi orang yang well educated, yang memiliki pemahaman agama yang baik, ya, maka dia diberikan pilihan, silakan, karena dia sudah memiliki tanggung jawab untuk menentukan secara keilmuan, menentukan tanggung jawab pilihan itu di hadapan Allah, ya. Nah, dia silakan, mau percaya silakan, tidak percaya juga silakan. Nah, yang ketiga, sifat dari fatwa, khususnya komisi fatwa itu tidak hanya pasif atau reaktif, tidak, ya, tapi juga proaktif. Tidak hanya menunggu orang bertanya, ya. Tidak hanya menunggu orang bertanya, tidak ada pertanyaan pun. Kalau dianggap ini persoalan yang cukup meresahkan di masyarakat, maka Komisi Fatwa ataupun Dewan Syariah Nasional akan mengeluarkan fatwanya. Jadi tidak hanya proaktif tapi juga reaktif tapi juga proaktif. Bahkan bersifat prediktif ke depan pun itu juga dikeluarkan. Misalnya ini ada gejala, kayak dulu contoh misalnya pada masa COVID-19 itu, bagaimana nanti misalnya tata cara sholat Idul Fitri, Idul Adha, belum puasanya, sholat hari raya kita sudah keluarkan. Itu namanya prediktif gitu ya. Tata cara sholat, atau misalnya berkorban. Korban kemarin itu juga sering kita laksanakan. Ini ada gejala penyakit global misalnya, penyakit hewan-hewan korban, maka itu yang kita keluarkan fatwanya, ya. Itu jadi yang membedakan dan yang membuat persamaan dan perbedaan antara Komisi Fatwa dengan Dewan Syariah Nasional. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa dipahami saya lanjut. Kalau tidak silakan, tadi kita proaktif komunikatif saja ya. Silakan Tadi, raise hand. ya tadi ada satu Pak Kiai izin. Oh, silakan. Saya tidak Ya, melihat. Tolong diingatkan. ya Monggo. Pak, Bapak apa Ibu ya, Sandi Frida, Ibu atau Bapak ini? Ibu Sandi Frida. Iya, tadi belum low hand dari yang sebelumnya, Bu. Maaf, Bu. Oh, oke. Maaf, Baik, Pak. tidak apa-apa. Baik, silahkan dilanjutkan Pak Baik, Kiai. saya lanjut ya. Baik. Kita masuk syariat Islam. Syariat Islam itu apa? Syariat Islam itu adalah ma syara'ahullahu li'ibadil muslimin minal awamir wan nawahi wal halal wal haram liiqamatil hayatil adilah wa tasrifi masalihin nas. Nah, ini Bapak Ibu, kalau dengar syariat Islam itu apa? Ini syariat Islam itu adalah segala ketentuan. Jadi isinya syariat Islam itu hanya 4 Bapak Ibu ya. Pertama apa? Awamir wan nawahi. Isinya syariat Islam itu satu berupa perintah dan berupa larangan, ya. Yang kedua halal wal haram. Ketentuan tentang halal dan haram. Sudah, itu aja isinya. Syariat Islam itu hanya isinya 4 itu. Ada berupa perintah, ada berupa larangan, ada berupa ketentuan halal dan berupa ketentuan haram. Keempat-empatnya itu dari Allah semua, ya. Keempat, terutama tentang halal dan haram itu minallah, bukan hasil ijtihad ulama. Oh, ini halal, ini haram, itu bukan ijtihad ulama, ya. Itu ketentuan dari Allah langsung melalui Rasulnya, ya, atau ada informasi dari Rasulullah. Kemudian tugas ulama menyampaikan kepada umat dan memberikan penjelasan mengapa ini halal, mengapa ini haram, atau yang di dalam bahasa
hukum, fikihnya disebut illatnya, illat hukum, kausalegis dari hukum tersebut, ya. Penyebab adanya hukum itu kenapa halal dan haram. Meskipun tidak semua ketentuan halal haram itu ada illatnya. Bukan berarti tidak ada tapi oleh Allah tidak disampaikan. Contoh apa? Contoh babi. Babi itu sampai saat ini tidak ada illatnya secara sharih disampaikan oleh Allah ataupun Rasul. Mengapa babi diharamkan? Itu nggak ada, ya. Akhirnya para ulama mencari hikmah. Nah, hikmah kenapa ya Allah kok mengharamkan? Padahal babi itu kan luar biasa. Babi itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya manfaat untuk manusia. Tidak ada yang sia-sia, ya. Tidak ada. Rambutnya bulunya manfaat, kulitnya manfaat, ekornya manfaat, tulangnya manfaat, dagingnya manfaat. Tidak ada yang tidak manfaat dari babi. Tapi Allah tidak menyebutkan. Rasul juga tidak menginformasikan apa alasannya Allah mengharamkan. Nah, inilah ujian keimanan kita yang dalam bahasa hukum disebut dengan ta'abbudi. Ya, ini bersifat dogma yang harus kita percaya dan imani. Tidak perlu kita meragukan apapun yang Allah tentukan itu pasti manfaat dan maslahah untuk kita. Itu orang beriman. Orang beriman itu hanya satu pegangannya. Apapun yang Allah sampaikan melalui Rasulnya itu pasti manfaat, pasti baik untuk kita. Ya, apapun yang Allah larang, ya, melalui Rasulnya itu pasti mafsadah, pasti tidak baik untuk kita. Jangan pernah kita melaksanakan sesuatu yang Allah larang, atau jangan pernah kita tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Akibatnya apa? Kita yang akan tanggung sendiri. Allah tidak butuh kita semua, ya. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, Allah tidak membutuhkan kepatuhan kita, Allah tidak ngefek dengan pelanggaran kita, tapi kita yang pasti akan merasakannya. Contoh konkret kenapa kita harus berbuat baik kepada orang. Allah perintahkan berbuat baik, dermawan, saling membantu kepada. Karena itu manfaatnya akan kita rasakan sendiri. Orang yang ramah, orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang suka menolong, itu pasti akan merasakan manfaat dari perbuatan baik itu. Sementara orang tidak baik pasti akan merasakan mafsadahnya. Ya, orang yang mencuri, orang suka mukul, orang suka ngerasani orang, orang suka memfitnah atau korupsi misalnya. Itu bahaya efeknya itu akan dia rasakan sendiri, ya. Dia mafsadahnya akan dirasakan sendiri. Apapun yang Allah larang kok dia langgar, pasti dia akan merasakan manfaatnya. Bahkan Allah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita mengingkari, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah azab, ya. Azab itu apa? Azab itu tidak harus kita bayangkan siksa di api neraka, tidak harus nunggu besok. Azab itu di dunia sudah Allah turunkan. Ya, inna adzabi lasyadid. Azab yang Allah maksudkan itu tidak harus nunggu di akhirat, tidak. Ketika kita melanggar perintah Allah, ketika kita tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya, maka azab itu langsung kita rasakan. Apa yang menjadi fokus yang Allah maksudkan azab itu? Hidup kita pertama paling tidak, kita tidak akan pernah merasa tenang, ya. Tenang, sakinah, mutmainnah itu bagian dari rahmat Allah. Kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, kita melakukan apa yang Allah larang, Allah Rasulnya larang, pasti kita akan dicabut dari rasa ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Orang yang melanggar perintah Allah tidak akan pernah dia merasakan nikmat hidupnya, tidak akan pernah tenang hidupnya, tidak akan pernah sakinah, tidak akan mutmainnah, tidak akan bahagia. Karena mutmainnah, sakinah, bahagia itu adalah rahmat dari Allah. Orang yang melanggar akan dicabut rahmatnya oleh Allah. Nah, itu maksudnya inna adzabi lasyadid. Silakan Bapak Ibu bisa lihat buktinya. Para koruptor yang hartanya sampai harus bejibun, ya, sampai luar biasa itu. Repot menyimpan uangnya itu, ya. Cari uangnya susah,
setelah dapat uang malah disiksa oleh uangnya. Itu, dia tersiksa. Ya, dia tersiksa. Allah siksa, inna adzabillahi syadid. Itu di dunia. Belum nanti di akhirat itu pasti. Ya. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, makanya kita diminta untuk mengikuti, patuh terhadap syariat Allah. Apa tujuan dari syariat Allah itu? Maqasidus syariah, yang disebut dengan maqasidus syariah itu ada 5 di sini ya. Paling tidak harus 5. Ini rumusan awal yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat itu ya, yang merumuskan, menyempurnakan dari rumusan maqasid dari rumusan yang di sebelumnya disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali menyempurnakan dari gurunya Imam Al-Juwaini ya. Nah, kemudian oleh Imam Asy-Syatibi disempurnakan menjadi 5 maqasid ini. Paling tidak, yang paling substantif, dan ini diadopsi oleh Piagam Dunia ya. Declaration of Human Rights itu juga mengadopsi ini ya. Ada 5, paling tidak hifdzuddin, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta. Maksudnya apa? Kenapa Allah mensyariatkan, menurunkan syariat bagi umatnya untuk menikah, pernikahan misalnya, itu tiada lain adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ya, dengan adanya syariat pernikahan, maka keturunan kita menjadi jelas, terjaga. Mengapa Allah menurunkan ketentuan innamal khamru wal maisiru rijsun min amalis syaitan fajtanibu? Kenapa khamr itu diharamkan oleh Allah? Nah, karena itu Allah punya kepentingan untuk menjaga agar akal kita tetap sehat. Akal, ifdul akli. Kenapa? Akal ini blue chip kita, ya. Kalau akal yang sudah rusak, ya rusak semuanya. Manusia itu intinya kan di akalnya itu. Kalau akalnya sudah dirusak, ya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, makanya oleh Allah dijaga. Kepentingan, kalau kita langgar ya kita akan rugi sendiri. Ya, dan kedokteran empirik sudah membuktikan, medis membuktikan, 1 tetes alkohol, ya 1 tetes khamr alkohol itu bisa sekali kita minum akan merusak sekian ratus ribu simpul saraf dalam otak kita. Nah, coba, sehingga bersifat adiktif dan bisa bersifat ketergantungan dan lain sebagainya. Itu medik sudah terlalu banyak membuktikan kebenaran itu, ya. Nah, itu maksudnya. Jadi syariat itu sangat manfaat. Yang Allah perintahkan itu pasti manfaat bagi kita, yang Allah larang itu pasti mafsadah dan merusak bagi kita. Nah, dalam syariat Islam itu ada 2, ya. Ada disebut dengan taklifi, ada yang disebut dengan wada'i. Taklifi atau dikenal dengan divining law atau primary rules. Wada'i disebut dengan declaratory law, secondary law atau conditional law, ya. Apa bedanya? Apa maksudnya taklifi itu? Taklifi itu adalah hukum yang dikenakan kepada setiap mukallaf, ya. Ada 5 hukum yang melekat pada setiap mukallaf: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, saya tidak tahu ini mendengarkan apa Anda ini. Coba tolong saya dibantu. Siapa yang disebut dengan mukallaf itu? Ada yang bisa bantu jawab saya itu? Halo? Silakan resen Bapak Ibu kalau bisa menjawab. Saya tolong dibantu. Siapa mukallaf itu? Boleh resen yang bisa menjawab. Izin Pak Ustadz, Pak Kiai, izin. Ya, Siapa? silakan Perkenalkan Pak Win, namanya. Pak Win Ariga. Oke, Izin Pak Pak Win. Pak Kiai, Pak Awin Silakan. Arif Bungsu. Izin yang sepengetahuan saya yang mukallaf itu dia belum dewasa tapi sudah memiliki akal yang memahami seperti itu Pak Kiai. Baik, bagus. Ada yang bisa menyempurnakan? Yang lainnya? Sudah baik itu dari Pak Win ya. Nah, ada yang bisa menambahkan, menyempurnakan? Izin menambahkan Pak Kiai. Silakan. Resen Bapak siapa? Pak siapa ini? Silakan. Pak Faikur Rahman. Silakan, Monggo. Pak. Silakan. Terima kasih, mohon izin Pak Yai.
Ye. Kalau tidak salah yang dimaksud dengan mukallaf itu yaitu orang yang sudah terhadapnya dibebankan kewajiban agama seperti sholat dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Pak Yai, mohon izin. Baik, ya, mukallaf itu orang yang dapat beban itu. Lalu apa kriteria? Siapa yang disebut mukallaf? Nah, pertanyaannya, siapakah mukallaf itu? Nah, silakan. Ada yang bantu saya? Pak, siapa Saya ini? izin menjawab, Pak, boleh? Ye, monggo Silakan, Pak. silakan. Ya, secara gamblang itu mukallaf adalah orang yang sudah terkena tuntutan agama. Dalam arti ini ada beberapa bagian. Yang pertama berakal sehat, begitu karena ketika orang katakanlah sudah masuk usia tapi belum berakal sehat, berarti juga belum bisa dikatakan mukallaf. Kemudian dia sudah balik, gitu. Kalau tanda-tanda balik itu berarti apa namanya sudah tampak begitu untuk umurnya dan lain-lainnya. Kemudian telah sampailah dakwah Islam kepada daerah tersebut begitu. Jadi kalau semisal mungkin daerah pedalaman begitu berarti belum bisa dikatakan secara mukallaf secara sempurna begitu. Kemudian berfungsinya alat ataupun penglihatan dan lain-lainnya begitu. Penglihatan dan juga mungkin kecerdasan otaknya gitu. Mungkin secara detailnya seperti itu Bapak I. Oh, luar biasa. Ya, baik, luar biasa. Sudah lengkap ya. Nah, tapi mungkin ada satu yang perlu dieksplisitkan itu. Dia sudah berakal ya, sudah normal berakalnya, kemudian dia sudah balik ya, tadi Pak Fauzan. Terus satu lagi apa tadi? Telah Sampai dakwahnya, dakwah Islam sudah sampai, betul. Ya. Baik, perlu dieksplisitkan. Satu lagi apa kira-kira? Kira-kira apa? Umur Pak. Balik sudah berarti kan usia ya. Balik, akalnya normal, dia sudah menerima pesan dakwah, dan yang terakhir kira-kira apa? Anggota tubuhnya atau panca inderanya berfungsi secara normal. Baik. Yang ketiga ini apa? Muslim. Oh ya, betul ya. Meskipun dakwah sudah sampai ke Anda, tapi kalau nggak Muslim sama aja kan, percuma kan? Betul ya. Baik, luar biasa. Makasih banyak sudah membantu saya ini. Ya, jadi mukallaf itu 3 paling tidak syaratnya ya. Disebut mukallaf kalau dia satu, dia harus Muslim. Ya, yang kedua akalnya normal. Kalau idiot, apalagi gila, maka dia tidak disebut mukallaf meskipun Muslim. Ya, dan yang ketiga itu dia sudah balik. Balik itu ukuran biologis. Ya, kalau laki-laki sudah mimpi basah gitu ya, perempuan juga head dan perubahan struktur biologis lainnya. Nah, kalau ada 3 tanda ini, 3 hal ini pada seseorang, maka orang tersebut langsung automatically dia disebut mukallaf. Gitu ya. Kalau ada seorang muslim normal akalnya dan sudah mimpi atau sudah menstruasi, maka pada saat itu dia sudah mukallaf. Ya, kalau ada salah satu di antara 3 syarat itu tidak terpenuhi, dia muslim tapi tidak normal akalnya, meskipun sudah balik, ya tidak disebut mukallaf. Dia balik dan muslim, ya, tapi tidak normal akal, dia balik dan muslim tapi tidak normal akalnya, ya tidak muslim, tidak mukallaf, gitu ya. Dia normal akalnya sudah balik tapi tidak muslim, ya tidak mukallaf juga, gitu ya. Nah, jadi 3 syarat itu harus terpenuhi. Satu saja tidak terpenuhi maka tidak disebut dengan mukallaf. Oke. Apa konsekuensi dari orang disebut mukallaf itu? Konsekuensinya pada saat dia itu mukallaf, maka hukum taklifi ini melekat padanya. Setiap apapun yang dia perbuat, setiap apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia katakan dalam hidupnya, 24 hours ya, dalam 24 jam mulai dari dia tidur sampai tidur lagi, itu dihisap amalnya. Dia berkata itu akan dinilai oleh malaikat. Ini perkataannya baik atau buruk atau gimana? Ini perkataannya masuk kategori wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Dia makan pun juga akan dinilai. Apakah
makannya itu masuk kategori wajib, makruh, sunnah, atau malah makan haram. Ya, bahkan tidurnya pun seorang mukallaf itu punya nilai ibadah. Dalam artian apa? Punya konsekuensi hukum, maksud saya. Dia tidur pun tidak apa namanya? Tidak seperti ketika masa anak-anak. Kalau sudah mukallaf, tidurnya pun dia punya konsekuensi hukum. Saya ini masuk kategori wajib, apa masuk sunnah, apa mubah, makruh, atau haram. Apa ada tidur haram tuh? Ada. Orang mukallaf tuh jangan sembarangan, tidur pun juga dinilai, bisa haram tidurnya. Apa contoh tidur haram itu? Misalnya, ya, misalnya yang paling ini, misalnya yang paling sering saya dengar itu, kita dengarkan itu, orang yang misalnya menunda sholat. Nah, menunda sholat, belum sholat isya, habis kerja ini sudah masuk waktu isya, tidak sholat isya, nanti dulu, akhirnya ketiduran. Ya, maka tidurnya itu sampai dia bablas subuh nggak sholat isya, maka tidurnya orang seperti itu dihukumi haram. Kenapa? Karena sudah tahu masuk waktu isya, kenapa tidak sholat? Akhirnya bablas isyanya. Ya, nah itu namanya tidur haram itu. Jadi tidurnya aja sudah haram. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau tidurnya orang yang haram itu, pada saat tidur Allah cabut nyawanya, malah kondisinya sudah dalam kondisi tidur haram. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, itu biasanya yang sering terjadi di antara kita. Atau dalam masa apa? Untuk saya sekedar contoh analog pada perempuan, ya, Bapak, ibu-ibu, tolong diberitahu kalau sudah punya putri yang sudah balik, ya, sudah mens, biasanya ini yang kata Rasul, kenapa perempuan itu banyak penghuni neraka? Karena diantaranya adalah suka menunda ketika dia sudah masa sucinya tiba, dia menunda untuk segera bersuci dan menunda untuk segera sholat. Misal, dia sucinya jam 11 malam. Jam 11 malam, dia mau mandi, mau keramas, aras-arasan. Entar nanti aja, akhirnya bablas sampai subuh. Nah, itu yang menyebabkan diantaranya banyak perempuan yang menjadi penghuni neraka. Jadi tolong ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya putri, ini biasanya yang seperti itu, malas, ya, tidak bersegera. Begitupun yang punya anak-anak laki-laki, juga diingatkan kalau sudah balik, ya, diingatkan ketika waktu sholat harus segera sholat, jangan ditunda-tunda, ya. Sholat tuh jangan ditunda-tunda, harus segera sholat. Kalau sudah sholat enak kita kan, kalau belum sholat punya hutang. Nah, apapun yang kita lakukan itu punya potensi untuk menyebabkan perbuatan kita tidak berkah, perbuatan kita itu haram dan mengandung dosa. Naudzubillah. Nah, itu namanya taklifi, ya. Jadi ada apapun, whatever, apapun yang kita kerjakan dalam 24 jam. Kita berjalan, kita berbicara, kita makan, kita tidur, kita renang, apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu, ibarat kita sudah masuk mobil, argo sudah jalan, sudah berhenti itu. Kita ini sudah mukallaf, ini sudah jalan argonya ini. Semua amal kita itu dihisap oleh malaikat raqib dan atid itu. Ya, makanya kita hati-hati, berbicara hati-hati, punya pikiran juga hati-hati, jangan mikirkan yang tidak-tidak gitu ya. Punya mata kita harus kontrol, jangan melihat yang tidak benar. Punya telinga juga harus jaga, jangan mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Ya, punya perut juga kita harus jaga, jangan mengkonsumsi yang tidak baik. Kenapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, Bapak Ibu nanti kalau sudah jadi auditor itu juga harus hati-hati, karena di lapangan banyak juga, ya kan, banyak hal-hal godaan-godaan. Kita harus tekadkan niatkan Bapak Ibu untuk beribadah, ya, untuk menjaga jangan sampai saudara-saudara kita umat Islam keliru mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Ini luar biasa.
pahalanya yang akan Bapak Ibu terima ya, karena ikut menjaga jangan sampai orang memakan mengkonsumsi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu jihad itu ya. Kalau kami yang di Komisi Fatwa itu malah nunggu dari Bapak Ibu ya. Bapak Ibu orang garda terdepan yang langsung pada pada unit usaha untuk mengaudit apakah ini sudah sesuai dengan SPDH-nya apa tidak ya. Prosedurnya, apa namanya, bahan-bahannya, prosesnya, semuanya itu Bapak Ibu yang bertanggung jawab menentukan recommended ini halal apa haram gitu ya. Nah, kami di Komisi Fatwa hanya akan menerima itu dan menelaah, lalu kita keluarkan, kita putuskan ini haram apa halal. Baik. Nah, kemudian dari taklifi kita pindah kepada wad'i. Wad'i itu ada 5 juga, ada sebab, syarat, penghalang, hukum asal, keringanan, sah, dan batal. Hukum asal dan keringanan, atau ini misalnya seperti sholat ya, sholat dalam perjalanan atau disebut dengan safar. Duhur 4 rakaat pada waktunya, asar 4 rakaat pada waktunya, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Nah, pada saat Bapak Ibu menjalankan suatu ketika bepergian safar dan jarak tempuhnya 90 km dari rumah menuju tujuan itu, maka Bapak Ibu dapat rukhsah, dapat diskon, dapat keringanan dari Allah. Apa? Sholatnya bisa disatukan dalam satu tempat, namanya jamak. Duhur dikerjakan di asar, asar dikerjakan di duhur. Maghrib dikerjakan di isya, isya dikerjakan di maghrib. Ya, itu keringanan yang Allah berikan. Dengan catatan, tujuan bepergian Bapak yang menempuh jarak 90 km itu bukan untuk maksiat kepada Allah. Ya, boleh dijamak seperti itu. Boleh jamak takdim di depan atau jamak takhir di akhir. Boleh Bapak Ibu tidak menjamak tapi mengkosor. Mengkosor itu artinya apa? Ringkas. Duhur dikerjakan 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat ya, tidak 1,5 ya. Isya 2 rakaat. Boleh. Jadi kosor saja boleh, jamak saja boleh. Jamak kosor gabung dua-duanya juga boleh. Artinya Bapak Ibu hanya sholat menggabungkan saja tanpa dikosor, boleh. Bapak Ibu kosor saja tanpa dijamak, boleh. Bapak Ibu jamak dan kosor juga boleh. Yang tidak boleh kalau tidak sholat, ya. Nah itu namanya rukhsah dari Allah. Baik, lanjut. Ta'rifat, ini definisi saya kira sudah bisa dimaklumi. Ada halal segala sesuatu yang Allah perbolehkan, itu namanya halal ya. Haram berarti segala sesuatu yang Allah larang untuk kita lakukan. Mubah, makruh sebaiknya kita tinggalkan ya. Makruh sebaiknya kita tinggalkan. Kalau mandub atau sunnah sebaiknya kita kerjakan ya. Kalau kemudian mubah ini yang definisinya sama dengan halal gitu ya, pilihan bagi kita. Boleh kita kerjakan, boleh kita tinggalkan ya. Ya kayak status barang itu makanan itu halal, boleh kita makan, boleh kita tidak makan, tidak ada apa-apanya ya, tidak punya efek apa-apa, tapi statusnya diperbolehkan. Oke. Kalau mubah status pilihan. Ini namanya pada wilayah etik. Kalau halal status bendanya ya. Normatif ya. Baik, lanjut. Ada pertanyaan ini? Nggak ada ya? Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Oke ya, kita lanjut. Haram dalam Al-Quran. Ini ada haram, ada disebutkan 72 kali. Dari 72 kali, ada 19 kali yang berhubungan dengan makanan haram. Oh ini ada pertanyaan ya Bu moderator. Iya. Belum ada resen lewat chat ya?
Iya. Dalam itu regulasi sama Bu. Gimana Oh iya, ini? iya Ada ya? silakan Pak. Iya ada, karena Komisi Fatwa MUI adalah tim jika suatu forum bersidang ditemukan ikhtilaf dalam suatu masalah, dengan cara apa MUI menetapkan status kehalalan atau keharaman suatu Oh, masalah. bagus, luar biasa ini. Dari Pak siapa ini? Pak Pak Amir, Amir, Untat ya. Ya, ya. kami punya mekanisme, Bapak. Memang kami itu sudah bisa dipastikan pasti terjadi perdebatan, ya. Perdebatan di dalam itu seru Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikut sidangnya, ya biasalah. Punya pendapat, kami punya hujah, kami punya dalil gitu ya. Tapi ala kulli hal kita harus bersepakat pada satu ketentuan, satu titik ya, satu titik temu yang sama, bahwa kita akan memilih jawaban yang paling ringan, tidak memberatkan. Satu. Yang kedua, kita memilih jawaban yang terhindar dari al-ikhtilaful al-khuruj minal khilaf. Jadi kalau bisa seminimal mungkin pendapat itu terjadi perbedaan. Kalau ada sih yang sudah muttafaqun alaih gitu ya. Pendapat yang sudah muttafaqun alaih disampaikan oleh jumhur ulama, itu yang akan kita pilih. Tapi kalau toh pun tidak ada, maka kita pilih yang satu ringan, tapi tidak diringankan ya. Maksudnya hukum itu kan, Islam itu sebenarnya hanifiyah, bu istubil hanifiyah as-sam'ah. Tapi bukan berarti kita harus menganggap meringan-ringankan, tidak ya, tasahul. Kita tidak memilih pendapat yang terlalu memberatkan, ya tasyadud, atau yang terlalu meringankan, tasahul. Kita tawassut. Itu prinsip-prinsip itulah yang membuat kita semua, meskipun kepala kita berbeda, menjadi satu jawaban akhirnya. Kita adu debat, kita adu argumentasi, banyak hal ya. Terakhir kemarin saya dapat pertanyaan, persoalan dam haji, persoalan misalnya itu yang gencar kemarin. Terakhir ini kita lagi bahas tentang LGBT, terus masalah ini kemarin wawancara tentang ada produk-produk yang kurang baik banyak hal ya. Kita pasti itu di dalam forum itu ada terjadi perdebatan, tapi kita punya prinsip satu yang wal mayoritas atau namanya jumhur memiliki ketetapan hukum, kita ikuti. Tapi kalau tidak ada, maka itu kita pilih yang paling ringan, tapi bukan berarti yang meringankan atau yang terlalu berat, tidak. Kita tawassut yang paling moderat ya. Kita tidak tasyadud, tidak tasahul, kita yang tawassut ya. Dan kita pilih yang yang keluar al-khuruj minal khilaf seminimal mungkin, minimize ya, menimbulkan perdebatan di kalangan umat. Itu prinsip-prinsip kami, sehingga meskipun kepala kami berbeda, kami bisa satu keluarannya, outputnya, satu pendapat. Gitu ya Pak Amir ya. Jadi kita punya prinsip yang kita pegangi bersama. Jadi ego kita turunkan. Kenapa? Karena kita harus ingat, apapun yang kita keluarkan pendapat kita ini, tanggung jawabnya bukan kepada hanya manusia, kepada Allah ya. Itu kepada Allah. Jadi berat sekali kami di Komisi Fatwa ini. Besok akan menjadi harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang sudah kami sepakati ini. Maka kami betul-betul hati-hati ya. Kami betul hati-hati mencari ihtiyat yang terbaik, yang paling aman, paling selamat indallah ya. Itu yang kami pilih. Baik. Ada lagi? Ada lagi Prof, masih ada Prof itu di pertanyaan saya sebelumnya Prof. Pak Yai. Oh, ada. Yang mana? Pada pertanyaan sebelumnya tadi itu kata haram 72 kali dalam Al-Quran, halal 39 kali. Kenapa yang disertifikasi itu halalnya, bukan haramnya? Kan lebih berbahaya kalau yang haramnya. Misalnya ada tanda larang kan, awas, barang haram. Nah, itu kan lebih, kalau halal kan lewat saja. Ya kan? Bagus. Ya. Bagus sekali. Ya, pertanyaan cerdas ini. Ya, Rasulullah mengatakan, Pak, innal halal
Indal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Nah, wa ma bainahuma umurun mustabihatun. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Ya. Jadi syariat Islam itu halal itu jelas, yang halal jelas, ya toh? Yang haram jelas. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi menurut Islam, oh ini halal, oh ini haram, itu jelas, nggak ada yang remang-remang. Oke, yang remang-remang itu disebut dengan syubhat. Al-umurun mustabihatun. Yang syubhat ini pasti haram. Nah, gitu ya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kok tidak jelas halal, pasti haram. Makanya kita sertifikatnya halal. Ya kan? Kalau sudah Bapak Ibu misalnya beli konsumsi barang-barang misalnya, produk, kemudian makanan, Bapak tidak ada label halalnya, maka Bapak lihat ingredientnya. Lihat skala 1 menurut kemampuan pengetahuan Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu juga tidak bisa mendeteksi ini halal apa haram ya. Nah, berarti kan syubhat. Ya kan? Ini syubhat. Yang tidak jelas apa bagi Bapak Ibu? Ini tidak jelas halal, meskipun tidak jelas haram. Nah, maka hukum berlaku kalau tidak jelas halal, pasti haram. Gitu. Kalau tidak jelas haram, ya pasti halal. Paham nggak ya, Bapak Ibu ya? Bisa ditangkap ya? Jadi kalau beli produk, nah, beli produk itu Bapak tidak tahu, karena tidak ada label halalnya. Maka Bapak Ibu pertanyaannya pasti kan ragu, ini halal apa tidak. Loh, kalau sudah ragu tidak halal apa tidak, berarti haram itu. Nah, gitu caranya Bapak Ibu. Maka yang perlu kita sertifikasi bukan haramnya, tapi halal. Ini sudah jelas halal loh. Kalau tidak ada ini berarti haram. Kan gitu. Nah, gitu maksudnya Bapak Ibu. Ya, Pak Amir. Jadi kenapa yang kita sertifikasi halal itu untuk menentukan ini halal ini. Kalau tidak ini berarti tidak ada sertifikat halal, berarti haram. Syubhat itu berarti haram. Apapun yang Bapak Ibu ragu, itu berarti haram. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Jadi kalau Bapak Ibu suatu ketika membeli belanja apapun, makanan, minuman, atau produk apapun, yang Bapak Ibu ragu halalnya, nah, saya tekankan ragu halalnya, pastikan itu haram. Minimal, at least, ukuran adalah pada saat pengetahuan Bapak. Kalau pengetahuan Bapak Ibu mengatakan itu tidak jelas, meskipun mungkin bisa jadi itu sebenarnya halal, tapi pengetahuan Bapak mengatakan tidak jelas halal, tingkat. Karena itu syubhat namanya. Gimana? Bisa dipahami? Jelas ya Bapak Ibu. Jadi sertifikasi halal untuk menjamin ya Pak Kiai, menjamin, ya. Memberi jaminan bahwa yang kita konsumsi itu benar-benar memang sudah memenuhi kriteria halal ya Bapak Kiai ya. Yeah. Karena yang kita pikir halal itu ya selama ini kayak ayam goreng, pisang goreng, sebenarnya dalam prosesnya bisa terkontaminasi ya Pak Kiai. Jadi bisa saja jatuh tidak halal yang asal mulanya halal gitu. Nah, saya masuk ini karena Ibu tadi bicara masalah ayam ya, ayam goreng. Ini masih banyak terjadi loh. Di Jogja saya nggak tahu di daerah Bapak Ibu ini. Ayam yang tidak disembelih memenuhi syariat. Ya, betul. Iya kan? Banyak kejadian itu Pak Kiai. Ya. Hanya dibolongi saja. Itu bangkai, itu haram itu. Ya. Itu bangkai, haram itu. Bagian dari yang diharamkan ini sebagaimana pada ayat Al-Qur'an ini yang disebutkan dalam Al-Baqarah 173 ini. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman iturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurun rahim. Yang Allah haramkan dari makanan itu hanya ada 4 Bapak Ibu. Hanya ada 4. Ya, hanya ada 4. Pertama apa? Al-maitatu, bangkai. Yang kedua waddam. Waddam itu artinya darah yang mengalir.
Darah yang mengalir itu seperti misalnya sembelihan ayam ditadai. Ini nggak tahu di luar Jogja apa ada ini. Di Jogja masih ada praktek begini. Orang nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi, darahnya ditadai. Iya toh? Masih Nah, banyak Pak kemudian, Kiai. hah? Di daerah-daerah masih banyak. Apa namanya itu? Kemudian dikeringkan dan dijual ya? Didih. Iya, Ada yang betul. dadih atau dading Iya, kalau Jawa nggak salah. Timur. Ya kan? Itu Iya, haram, menyerupai paru-paru, ya kan? iya, benar. Itu Kayak haram ati, itu. kayak ati Nah, ayam kayak hati. kalau Kalau digoreng. hati itu darah tidak mengalir, maka halal. Tapi yang menyerupai hati haram. Gitu ya. Wadam, walahmal khinzir, dan daging babi tadi saya sampaikan tadi. Babi itu gen DNA-nya 98% sama dengan manusia. Coba itu Bapak Ibu. Ujian betul keimanan seorang muslim itu dari hewan babi itu. Sehingga apapun yang dibutuhkan manusia dijawab oleh babi. Kalau misalnya ada Bapak Ibu operasi misalnya ya, sampai harus dagingnya diambil, maka biasanya tambal daging itu kan menggunakan bokong kita, pantat sendiri kan untuk ditambalkan. Nah itu sekarang kalau itu yang ditambalkan di tubuh kita itu bukan tapi daging babi, wah itu lebih cepat sembuhnya dibanding pakai pantat sendiri. Coba itu. Ya, itu kan luar biasa. Misalnya ibu-ibu misalnya untuk glowing wajahnya ini pakai apa namanya? Toksin ya, apa namanya? Suntik apa itu? Silikon apa ya? Silikon Apa? atau apa? Botok apa? Plasen. Hah? Plasenta atau apa Yang gitu. wajahnya untuk glowing gitu. Botok ya? Itu kalau menggunakan dari babi, wah itu sudah murah meriah, cepat hasilnya dan glowing. Alternatifnya kedua menggunakan dari salmon. Kalau salmon itu sudah mahal, lama lagi. Maka orang secara instan pasti akan memilih babi. Ya toh? Nah, itu ujian dari Bapak Ibu bagi kita sebagai orang muslim. Ya Allah, luar biasa Allah itu menguji kita. Disiapkan hewan yang paling nomor satu haramnya, justru haramnya paling nomor satu oleh Allah diiming-imingi, angkut kan namanya ujian ya. Nah, apapun yang ada di babi itu, tulangnya, kulitnya, bulunya, whatever, semua dari babi itu manfaat. Ada piring sekarang dibuat dari babi gitu ya. Piring, alat peralatan makanan dari babi, apa yang tidak dari babi? Ya, semuanya bisa karena murah meriah. Dulu di Jogja, Bapak Ibu, sebelum COVID-19 itu belum ada peternakan babi di Jogja. Ya, tapi sekarang sudah mulai banyak. Dulu kita di Jogja itu memang tidak mengharamkan orang karena kita bukan negara Islam tapi negara Pancasila, tidak bisa melarang orang jualan daging babi. Maka Pemprov mengizinkan orang jualan bukalapak babi dengan syarat yang sangat ketat. Hanya ada 5 pasar besar di Jogja itu yang diperbolehkan, ya. Dan itu pun tempatnya di lantai 2 paling belakang. Sudah sangat tidak populer. Sudah lantai 2 paling belakang dan jam bukanya harus setelah jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Coba, sudah dibuat peraturan sedemikian ketatnya itu. Tapi ada saja pelanggannya, ya. Bahkan saya sempat kaget pasca Covid itu ketika diajak rapat dengan Pemprov itu, dengan kepala dinas itu jelang Idul Fitri. Pasca Idul Fitri kita diadakan rapat evaluasi. Ternyata Idul Fitri waktu itu terjadi lonjakan permintaan daging babi sampai hampir 300%. Coba itu. Kami kaget itu. Loh, ditanya kepada kepala dinas itu, gimana kok bisa terjadi? Apakah konsumennya bertambah? Apa lapaknya bertambah? Ternyata tetap. Lapaknya tetap, konsumennya tetap. Tapi end usernya itu yang tidak terlacak. Jadi konsumen tetapnya misalnya 10 orang, ya tetap 10 orang itu. Tapi dari 10 orang itu kemana? Itu yang tidak terlacak.
Apa efeknya Bapak Ibu? Ternyata sekarang sudah mulai banyak orang beternak babi. Kenapa? Karena beternak babi itu kan murah meriah. Hanya dikasih modal pagar saja kan, biar nggak lari kembali ke hutan. Nggak usah dikasih makan, makan kotorannya sendiri kok babi itu. Ya, makan kotorannya sendiri, nggak usah dikasih makan, nggak berbiaya mahal. Dan nilai jualnya tinggi dia, ya. Nah, itulah godaan-godaan yang Allah berikan. Walahmal khinzir, daging babi. Kemudian ada tambahan dari hadis, anjing, ya. Ini masuk wilayah kategori najis berat, ya. Anjing, kemudian babi. Baru wama uhilla bihi li ghairillah, hewan-hewan yang meskipun statusnya halal tapi matinya tidak secara halal. Ya kayak tadi itu, ayam mati tidak secara sembelih yang benar, malah ditusuk. Nah, itu juga menjadi haram, ya. Nah, seperti ayat di nomor 2 ini, Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu, ya. Ada hewan yang matinya tidak disembelih tapi munkhaniqah, dicekik, ya. Wal mauqudatu, atau dipukul, stunning kalau sekarang, ya, kepalanya dipukul itu, ya. Dor, mati. Wal mutaraddiatu, atau yang jatuh dari atas. Wah, jatuh, blok, mati. Wan natihatu, atau dia ditanduk oleh hewan-hewan, mati, ya. Wama akalas sabu illa ma dzakaitum, atau yang diburu, dimangsa oleh hewan buas. Hewan-hewan ini yang matinya tidak secara sembelih syariat, matinya dengan cara dicekik, matinya dengan cara dipukul kepalanya, matinya dengan cara ditanduk, atau matinya dengan cara jatuh dari atas, matinya dengan cara diburu oleh binatang buas, maka hewan-hewan yang seperti ini, meskipun status awal ketika hidup dia halal, maka ketika dia mati dengan cara seperti itu, dia menjadi bangkai, maitah, ya. Ya, Itu tidak baik. halal lagi. Izin Pak Kiai, mohon maaf. Waktu kita sudah habis. Oke, baik, ya, Eh, baik. Tapi ini ada banyak ada beberapa pertanyaan di chat room dan ada beberapa yang raise hand. Nanti izin untuk mengirimkan pertanyaan ya Pak Kiai. Monggo, silakan. Nanti Atau ya yang raise Bapak, hand diberi kesempatan terakhir. sudah, soalnya yang raise hand ada 3, nanti Oh, saling iri. oke, ya sudah. Nanti Ke- biar Monggo. dituliskan di chat room, Ye, nanti ye, izin untuk monggo, mengirimkan ke Pak Kiai ya, Baik, Pak Kiai. ye. Ya, Baik, baik. sudah ya? Ya, sebelum kita tutup, izin Pak Kiai untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, yang materi ini memang tidak akan cukup 7 Iya, hari 7 betul. malam, ya. Iya, Kalau betul. tidak akan cukup, rezim waktu harus membatasi semuanya. Tapi saya sangat senang sekali responnya Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu tidak puas. Kalau tidak puas berarti Bapak Ibu harus mencari, ya. Mencari jawaban-jawaban, tidak harus dari saya, dari siapa saja sumber kebenaran itu bisa Bapak peroleh, silakan. Saya senang sekali kalau perlu bisa menyalahkan apa yang saya jawab, ini luar biasa, ya. Silakan cari referensi yang sebanyak-banyaknya, tanya kepada siapapun. Nah, ini adalah tugas Bapak Ibu semua. Yang penting tugas kita satu, memastikan bahwa saudara-saudara kita yang seiman terhindar dari mengkonsumsi barang-barang yang Allah haramkan, ya. Itu tugas mulia dari Bapak Ibu. Saya doakan semua peserta ini bisa lulus, ya, menjadi auditor halal, dan mari kita niatkan, karena auditor halal itu profesi yang Amin. sangat Syukron, mulia. Kiai. Syukron. Monggo kita niatkan Amin. untuk ibadah, ya Bapak Ibu. Nanti kalau praktek bekerja sebagai auditor, niati sebagai ibadah, agar setiap langkah kita, setiap perbuatan kita dinilai berpahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ibadah, pahala kita sudah banyak, nggak usah berpikir dunia akan datang Bapak Ibu, ya. Nggak usah meresahkan itu semua, pasti itu, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pamit ya. Terima Pamit. kasih banyak Makasih, Pak Pak. Kiai. Terima kasih, Pak. Ya.